Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan rezekinya kepada yang menonton video ini. Yang belum menonton, kita harap tonton ya. Kita hari ini bicara tentang Medan. Kita rindu Medan. Medan yang seperti apa yang kita rindukan? Medan yang aman dan nyaman untuk kita tinggal di situ. Tetapi sayang, ya, ini kita pertanyakan ini. Hai Pak Wali Kota, mana karyamu? Sudah lebih kurang hampir setahun beliau ada di Kota Medan, tapi belum terlihat sesuatu di Medan yang berubah. Yang dari dulunya kurang baik, sekarang menjadi jauh lebih baik. Ini bermasalah Medan. Permasalahan yang pertama adalah masalah kriminal. Terjadi pembongkaran rumah di mana-mana, terjadi rayap besi, terjadi curanmor, terjadi begal, pembangunan Medan nggak jelas arahnya kemana. Kadang-kadang kita malu ya, kita punya seorang wali kota yang ganteng, muda, kita taruh harapan kepada beliau, tapi hasil karyanya belum kelihatan sampai saat ini. Belum bisa kita rasakan. Pak Wali Kota, Bapak tak bisa kerja sendiri. Bapak harus menggandeng instansi yang lain. Salah satu contoh yang perlu Bapak gandeng adalah Kapoltabes Medan, Pak, aparat kepolisian. Bapak harus gandeng Kodim dari TNI supaya Medan ini aman dan nyaman. Orang mau berusaha, Pak. Baru rencana mau buka toko, preman sudah datang minta duit. Orang mau perbaiki rumahnya supaya nggak kena banjir. Ini hanya meninggikan halaman rumah. Sudah datang preman. Orang bangun dapur, datang preman. Orang ngerombak kamar mandi karena sering banjir, datang preman. Nggak jelas Pak, Medan sekarang terlalu banyak kali angka kriminal. Ini baru terjadi lagi di Simpang Tol Bandar Selamat. Gara-gara tidak memberikan uang kepada Pak Ogah, mobil dirusak, dilempar. Salah sedikit, mobil dirusak, dilempar, orang dipukuli. Tolonglah Pak Wali Kota Medan. Medan sudah tidak aman. Banyaknya tingkat kriminal yang tinggi. Cobalah duduk bersama dengan Kapoltabes, duduk bersama dengan Dandim, cari orang-orang yang paham tentang Medan, cari solusi. Kerja sudah ada, salah satu contoh menertibkan PKL. Mereka sudah berjualan bertahun-tahun. Tiba-tiba menjelang Ramadan, diperkirakan banyak pembeli, di situ Bapak tertibkan, orang kacau, kocar kacir Pak, mau cari makan. Orang ini ke depan ini akan buka lapak-lapak jualan untuk buka puasa. Masyarakat butuh Pak belanja untuk bukaan puasa. Tapi nanti separawut kalau Bapak tidak tangani dari sekarang. Dia berjualan di persimpangan, dia berjualan menghalangi lalu lintas. Ini Pak Kapolres juga nggak bisa diam, terutama Kasat Lantas. Kasat Lantas coba kerjasama dengan instansi lain. Jangan sampai nanti kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat kita yang UMKM membuka bukaan puasa di berbagai persimpangan mengalami kemacetan total di mana-mana. Kenapa? Karena nggak dikendalikan, karena nggak diatur. Pak Wali Kota, tolong segera Pak, ambil sikap apa yang harus dilakukan untuk Medan ini. Jangan sampai nanti kami yang mau mengunjungi saudara-saudara kami di kampung, rumah kami tinggali, dibongkar sama maling, Mbak. Kami, mungkin saudara-saudara kita yang lain yang mau berwisata ke Brastagi, ke Prapat, dan lain sebagainya, rumah kosong, dibongkar sama maling-maling, Mbak. Rayap besi, begal, dan lain sebagainya. Kami butuh aman, Mbak. Kami butuh nyaman. Kalau Pak Wali tak punya program, ya kami juga bingung. Jadi tolonglah Pak, buat sesuatu yang bisa kami rasakan. Kami merasa aman, kami merasa nyaman. Sehingga orang-orang yang ingin melakukan UMKM berjualan di persimpangan menjelang Lebaran ini, selama Ramadan ini, dapat berjalan dengan baik.
Kemudian satu lagi masukan Pak, Ramadan Fair hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi pungli di sana, mau ngambil apa harus bayar sekian. Kemudian yang berjualan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa nggak bertanggung jawab? Dia offer lagi ke orang lain yang jualannya sembarangan. Rasanya tidak enak, pelayanannya tidak baik. Nah, jadi dari hari ini coba rencanakan semuanya dengan baik supaya nanti di Ramadan, di Lebaran, masyarakat Kota Medan merasa terlindungi, merasa terayomi dengan adanya Pak Wali. Tahu kami program Pak Wali adalah sapa warga, tapi sapa warganya nggak dapat kami rasakan. Coba Pak, robah sedikit programnya. Pak Wali Kota, Pak Kapoltabes, Pak Dandim, main ke satu masjid pada hari Jumat. Luangkan waktu 10-15 menit untuk menyapa masyarakat. Apa sih yang dirasakan masyarakat? Apa sih yang perlu dilaporkan? Apa sih yang diinginkan masyarakat? Biar Pak Wali Kota, Pak Kapoltabes, Pak Dandim paham di daerah ini kejadiannya seperti ini. Kemudian Jumat berikutnya robah ke masjid yang lain. Berikutnya robah. Tapi ingat, masyarakat jamaahnya jangan Bapak kondisikan sehingga nanti baik-baik saja. Bapak tidak dapat asli kejadian yang sebenarnya. Selesai dari masjid, mainkan ke gereja setiap minggu. Hari ini gereja ini, berikutnya gereja ini. Sapa masyarakat di situ, Pak. Apa sih yang diinginkan masyarakat? Apa sih yang dikeluhkan masyarakat? Supaya masyarakat merasa terayomi dengan kehadiran Pak Wali Kota, Pak Kapoltabes, dan Pak Dandim. Jangan hanya terima laporan dari bawah, yang penting Bapak senang. Padahal kejadian di lapangan semerawut. Tapi kami masih punya keyakinan, kami masih bisa berharap Pak Wali Kota, aparat pemerintahan ini, Pak Kapoltabes, Pak Dandim dapat memberikan sebuah rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Medan. Jangan tunggu-tunggu lagi Pak, kasihan masyarakat. Sebentar-sebentar didatangin preman, dimintain uang. Kalau keamanan tidak Bapak jaga, perekonomian pasti tidak terbangun. Kalau keamanan terjamin, saya yakin pelaku ekonomi akan buka toko sampai malam hari. Karena mereka merasa aman. Karena mereka merasa tidak aman, maka jam 5, jam 6 mereka tutup. Sehingga perekonomian tidak berkembang. Orang berhenti sudah dipungut uang parkir, padahal cuma menurunkan penumpang. Orang berhenti mungkin membeli pisang goreng. Harga pisang goreng 5.000, nanti kena parkir 3.000. Ini udah nggak bener, Pak. Orang beli pisang goreng nggak turun dari sepeda motor, tapi sudah dimintain uang. Orang parkir di mobil, mesin masih hidup, supir masih di dalam, udah dimintain parkir. Nggak aman, Pak. Nggak nyaman, Pak. Tapi mungkin ke depan kami masih berharap pimpinan Kota Medan, Pak Wali, Pak Kapoltabes, Pak Dandim dapat memberikan sebuah keamanan, kenyamanan bagi masyarakat Kota Medan. Kami tunggu ya Pak, ya jangan sempat nggak berbuat. Sambang masyarakat di masjid, sambang masyarakat di gereja dan tempat-tempat ibadah lain. Gerakan seluruh Kapolsek, gerakan seluruh camat, gerakan seluruh lurah. Bapak punya kekuatan itu. Kalau itu tidak dibuat, tidak bermanfaat. Saya yakin di akhir masa jabatan Bapak, nama Bapak tidak akan terukir indah di Kota Medan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.